Shalom, selamat Natal untuk kita semua, teman-teman yang merayakannya. Kiranya damai sukacita berlimpah dalam hidup kita. Hari ini kita sedang dalam penantian atau dalam tuntunan atau sedang dalam perjalanan untuk memasuki tahun 2021. Ada yang sudah siap? Sudah siap menghadapi tahun 2021? Atau ada yang belum siap? Siap atau tidak siap, kita pastinya akan menginjakkan kaki masuk di tahun 2021. Tentunya untuk masuk pada tahun yang baru, tidak ada seorang pun yang tahu. Namun justru karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021, kita mempersiapkan apa yang bisa kita persiapkan. Kita mempersiapkan diri, baik itu fisik kita, baik itu mental kita, baik itu tenaga kita untuk masuk dalam tahun yang baru. Kalau kita mereview atau kita mengingat ketika kita masuk di tahun 2020, tidak ada seorang pun yang dapat menyangka bahwa seluruh dunia akan dilanda oleh pandemi COVID-19. Dan sampai hari ini kita sedang ada dalam situasi yang sama. Dan saya percaya ketika Tuhan masih izinkan kita ada sampai hari ini, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Tentunya ketika Tuhan punya rencana yang besar, kita pun harusnya mengerti apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan tuntun kita masuk di tahun 2021. Kita akan belajar ya dalam program ini, program Kata Alkitab, kita akan belajar apa yang harus kita persiapkan ketika kita akan masuk dalam tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Pastinya setiap orang akan berkata, saya kurang yakin atau saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kira-kira apa yang akan terjadi ke depan? Tahun 2020 punya pengalaman yang sangat tidak enak. Punya pekerjaan yang baik akhirnya harus dirumahkan. Dan punya usaha yang sedang naik akhirnya turun, bahkan harus tutup. Nah, kita sekarang akan masuk lagi tahun 2021. Apa yang akan terjadi? Setiap orang bertanya-tanya. Tetapi kita mau belajar apa yang dikatakan Alkitab tentang kehidupan kita ke depan. Apa yang kita pikirkan hari ini, ya, apa yang kita pikirkan hari ini, biarlah kita memikirkan sebatas apa yang kita pikirkan. Jangan kita memikirkan hal ke depan yang akhirnya membuat kita menjadi orang yang khawatir. Ya, membuat kita menjadi orang yang takut akhirnya. Kita tidak berani melangkah, bahkan kita menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang tidak memiliki keyakinan bahwa ke depan itu kita akan lewati dengan baik. Bacaan kita di dalam Matius 6 ayat 25 ya. Ketika kita masuk atau mau masuk di tahun 2021, tidak terlepas dari keseluruhan kehidupan kita, artinya hidup kita gitu ya. Manusia pasti memikirkan tentang hidupnya. Kira-kira saya ke depan itu gimana? Kira-kira keluarga saya ke depan itu gimana? Setiap orang bertanya-tanya, kira-kira akan semakin baik atau tidak? Nah, saya akan bacakan untuk kita semua di dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di sini Tuhan Yesus sedang mengajak kita. Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa karena itu aku, yaitu Yesus, berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Kita akan masuk dalam tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Apa yang perlu kita persiapkan
Sehingga ketika kita masuk di tahun 2021, kita menjadi orang yang kuat. Orang yang siap menghadapi tahun yang baru. Apa sih sebenarnya kekhawatiran? Khawatir itu memikirkan hal yang akan terjadi ke depan yang belum tentu itu akan terjadi. Contoh, tahun depan itu kira-kira makan apa ya? Kira-kira masih bisa makan nggak ya? Kira-kira saya masih bisa bekerja nggak ya? Kira-kira saya masih bisa punya penghasilan nggak ya? Kira-kira saya masih hidup nggak ya? Kita mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu itu terjadi. Dan ini Tuhan Yesus tekankan bahwa janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Hidup itu terdiri dari apa? Akan apa yang hendak kamu makan. Ya. Kita mengkhawatirkan tentang makanan. Saya punya pengalaman ya. Ketika saya harus dirumahkan dari bulan Maret ketika COVID-19 masuk ke Indonesia, saya mengajar di 2 sekolah, saya harus dirumahkan. Ya, dirumahkan terus tidak digaji, punya istri dan punya anak 1 dan masih memiliki kebutuhan yang harus. Dia butuh susu, pampers dan kebutuhan yang lainnya. Memenuhi gizinya gitu ya. Seorang bapak yang memiliki penghasilan dan harus dirumahkan dan tidak memiliki penghasilan. Tapi sampai hari ini saya mau cerita kepada teman-teman semua bahwa saya dengan istri, sekalipun saya tidak bekerja, kami tidak pernah sampai tidak makan. Dan anak saya tidak pernah sampai makan tidak ada lauk. Dan anak saya tidak pernah ketika dia mau minum susu tidak ada susu. Ketika dia mau ganti pampers tidak ada pampers. Selalu ada. Itu dari mana? Itu dari Tuhan lewat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Artinya apa? Kita tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ke depan sekalipun keadaan sepertinya tidak mendukung. Jadi hal hidup tentang makan, tentang minum, ya, itu kita tidak perlu khawatirkan. Makan minum kita nggak perlu kita khawatirkan. Kita tidak perlu memikirkan hal itu begitu jauh. Karena kenapa? Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kalau kita berkata janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Selanjutnya, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Yang kita harus syukuri dalam hidup kita adalah ketika kita masih hidup. Ketika kita masih punya baju, bersyukur. Sekalipun kita punya baju yang sudah bertahun-tahun itu yang kita pakai, kita bersyukur. Karena kenapa? Kita bersyukur bukan karena baju yang sudah lama yang itu terus kita pakai, tapi karena Tuhan masih memberikan kita hidup. Alkitab berkata, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi persiapan kita untuk mau masuk dalam tahun 2021, kita jangan khawatir. Kata jangan khawatir itu dalam teks aslinya lebih mengartikan itu begini. Berhenti khawatir. Berhenti khawatir. Kalau berhenti khawatir berarti tidak ada kesempatan untuk kita khawatir. Tentang apa? Makan minum kita. Gak usah kita khawatirkan. Pertanyaannya, bagaimana? Apa yang membuat saya akhirnya mau berhenti khawatir? Apa yang membuat saya akhirnya saya tidak mau khawatir. Saya berhenti hari ini ketika dengar
apa yang disampaikan hari ini, saya mau berhenti, tidak lagi mau khawatir. Saya bacakan untuk kita di dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dari ayat ini, bagaimana supaya kita bisa berhenti khawatir? Kita mengabdikan hidup kita kepada siapa? Kita mempercayakan hidup kita kepada siapa? Kepada Mammon atau kepada Allah? Kalau kepada Mammon, jelas pastinya kita akan khawatir, kita akan terus khawatir kalau pemasukan kita tidak ada, atau pemasukan atau rekening kita atau tabungan kita berkurang. Pemasukan tidak ada, tabungan berkurang. Pasti kita akan semakin khawatir. Apalagi tabungannya mungkin tinggal 50.000. Pasti akan khawatir. Atau tabungannya sudah tidak ada. Pasti lebih lagi khawatir. Nah, kepada siapa kita mengabdi, itu akan menentukan kita ke depan. Jadi kenapa Tuhan Yesus berkata berhenti khawatir? Tuhan sedang mengajak kita untuk apa? Sepenuhnya mengabdikan hidup kita kepada Allah. Siapa itu Allah? Allah itu adalah Bapa. Siapa itu Bapa? Bapa adalah sumber. Sumber itu apa? Sumber dari kehidupan. Kalau pokok ya, pokok itu kan sumber. Ranting itu bisa hidup dari pokok. Kalau Allah adalah sumber, kita bisa hidup dari sumber yang adalah Allah. Jadi kenapa kita perlu khawatir? Kenapa kita harus khawatir tentang makan minum kita, pakaian kita? Kita tidak perlu khawatirkan itu. Karena kenapa? Hidup kita telah kita abdikan kepada Allah. Bukan kepada Mammon, bukan kepada harta. Celakalah kita, bahkan hancurlah hidup kita ketika kita mengandalkan hidup kita kepada Mammon, kepada kekayaan, kepada harta, kepada uang yang kita punya. Tetapi ketika kita menaruh harap, ketika kita mengabdikan hidup kita, menaruh hidup kita kepada Tuhan, kepada Allah, maka kita menjadi orang yang kuat untuk menghadapi atau untuk masuk di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Jadi pesannya, persiapan apa yang kita perlu persiapkan hari-hari ini? Jangan kita menjadi orang yang khawatir. Berhenti khawatir. Berhenti khawatir. Bagaimana supaya kita berhenti khawatir? Abdikan hidup kita kepada Allah. Mengabdi berarti apa? Kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan saya percaya Allah yang adalah sumber, Dialah yang akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kiranya kita tetap kuat memasuki tahun 2021. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.